Tidak akan ada orang miskin. Masalahnya kita ragu. Semua. Lihat rumah kami. Saya senang. Memang saya juga orang yang begitu. Cocok ketemu itu. Di rumah kami itu kami paling gak suka ada meja kursi tamu. Heran bukan rumah kok gak ada meja kursi tamu. Karena saya punya prinsip dulu, ngapain punya barang itu. Mesti bersihin tiap hari. Ngangkatin dia, mesti nyapu bawahnya. Untuk apa direpot oleh barang itu. Jadi kalau saya bertamu ke rumah kami cuma ada tikar. Kami gelarkan tikar, duduk, lesehan, orang pulang. Kami lipat lagi tikar itu. Kan praktis. Kenapa? Karena kami nggak mau direpoti. Saya punya prinsip hidup begini. Kalau saya beli sesuatu, itu harus dipakai, bukan dilihat. Bedakan itu baik-baik. Betul? Maka itu saya nggak suka yang namanya hiasan dinding. Enggak dipakai, cuma ditonton. Debunya mesti bersihin 3 hari sekali. Ada waktu lagi untuk itu. Untuk apa? Maka itu kalau saudara, salah ngomong, yang jual barang saya minta maaf kalau begitu. Jualan. Jangan tersinggung. Enggak apa-apa kok. Yang masih butuh masih banyak, jangan khawatir. Nah ini saya ingin berkata kepada anak-anak Tuhan. Siapa? Bukan siapa. Enggak salah punya hobi beli sepatu. Enggak salah. Tapi janji, jangan numpuk sepatu. Kalau hobi saudara beli sepatu, sesuai ayat ini, maka begini cara. Kalau hari ini saudara beli, langsung saudara pakai. Dan saudara mempunyai banyak. Lalu besok jalan-jalan ke mall lain, kelihatan sepatu baru lagi. Belilah, tidak apa-apa. Asal yang kemarin kau beli kasih orang lain. Oh, itu apa itu artinya? Hei, jawab baik-baik. Itu yang benar, katakan amin. Untuk apa setiap bulan beli 2? Apa kamu kaki 1000? Kalau saudara kaki 1000, belilah 1000 pasang. Tidak apa-apa. Kaki cuma 2. Saya pernah ketemu orang hobinya beli arloji. Tidak salah, itu duit-duitnya sendiri kok. Cuma saya heran. Kalau memang hobimu beli jam tangan, belilah. Tapi janji. Yang sudah kau beli kemarin kasih orang desa. Yang pelit pasti jawab, kok enak. Karena prinsip ini. Amin. Supaya, jadi lagi sekali, Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa itu apa sih? Jangan cara kaget ya kalau lihat kebenaran ini. Tapi renungkan dulu. Saudara masih ingat ajaran Tuhan kita tentang rezeki dan makanan? Dan doa Bapa kami masih ingat? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kapan? Ini penting. Ayo jawab, kapan? Hari ini. Nah dari ayat itu, saya punya prinsip. Sebetulnya semua kita nggak perlu punya lemari. Loh, apa hubungannya? Dengarkan cara saya merenungkan firman Tuhan. Karena makanan hanya untuk hari ini, jadi jangan simpan. Enggak ada yang hamil. Jangan simpan di kulkas. Maka itu di rumah saya kulkasnya kosong terus, cuma es batu yang ada. Karena saya selalu berkata kepada di rumah, saya nggak suka ada makanan disimpan di sini. Alasannya 2. 1, doa itu hari ini saja. Besok beli lagi. Kalau tiap hari belanja itu fresh makanannya. Alasan kedua, kalau saya simpan makanan, saya jahat. Yang lapar masih banyak. Kenapa nggak dibagi? Jadi kulkas hanya untuk simpan es. Nah gitu kalau saya keliling ke rumah saudara, saya periksa kulkasmu isinya apa saja. Karena doanya, berikanlah makanan kami yang secukupnya kapan? Hari ini. Belum selesai. Doa itu saya temukan lagi luar biasa. Ternyata doa itu Papa tidak pernah jawab dengan baik. Mungkin saudara begitu. Bukti.
Kalau kita minta secukupnya, ternyata tiap hari kita bisa beli. Oh, enggak ada yang lain. Betul? Mintanya secukupnya, tapi faktanya lebih terus tiap hari. Nah, di sini ayat ini betul. Mengapa minta secukupnya kok dapatnya lebih? Jawabannya supaya. Supaya apa yang pelit? Bertobat. Supaya apa? Cepat jawab. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Kayak orang bingung sih dengar ini. Heran saya saudara. Hanya teolog yang membuat Kristen itu jadi sulit dan firman itu jadi susah. Kalau Roh Kudus yang bekerja, firman itu gampang dia mengerti dan mudah dilakukan dalam itu. Jadi siapa yang di rumahnya terlalu banyak barang, malam ini bongkar. Lagi sekarang, berkat Tuhan itu untuk dipakai dan dinikmati, bukan untuk ditonton. Siapa punya ban pinggang banyak-banyak begitu. Kalau kamu pakai barengan, gila kali. Untuk apa banyak-banyak? Perut juga cuma satu. Oke, yang perempuan saya minta maaf ya. Itu lain kok yang perempuan. Pakai baju apa, ban pinggangnya apa. Sebabnya apa? Oke lah, dimaklumi. Memang perempuan itu unik. Perempuan itu luar biasa. Saya tuh pernah mikir. Bukan ide lain, mikir. Maaf ya. Kalau toh dilihat sepintas, bedanya laki dengan perempuan. Maaf. Itu kan enggak banyak. Ngerti maksud saya? Enggak banyak. Maaf lagi saya. Paling cuma bagian buah dada saja. Maaf. Tapi kenapa yang namanya perempuan? Kalau dipakaikan baju model apa saja kok pantas. Kalau laki, kenapa dari zaman kapan sampai zaman kapan? Ini namanya kancing nggak boleh dirubah-rubah. Nggak mungkin ada laki pakai baju kancing miring. Wih, mama itu ngapain? Kan jelek sekali gitu loh. Nah saya tuh pernah kagum pada perempuan. Kok bisa Tuhan itu ya? Bedanya itu nggak banyak loh sebetulnya. Lihat kalau perempuan itu digantungi apa saja kok pas. Coba lagi digantungi macam-macam. Ya ampun, kayak ondel-ondel. Itu bedanya laki dengan perempuan memang. Saya itu kagum. Sepatunya perempuan coba lihat. Dibolongin depan, bolongin samping, bolongin belakang. Kok pantas semua. Coba lagi dibolong-bolongin. Jadi apa sepatu itu? Nah lagi sekali bedanya cuma sedikit saudara. Tapi kok bisa indah. Rambut juga begitu. Heran saya lihat rambut perempuan ini. Di model apa saja bisa. Coba laki mau model apa? Jangan model-model kamu laki-laki. Nah itulah hebatnya perempuan. Jadi untuk hal ini perempuan dikecualikan. Ya, oke. Tapi pokoknya tetap harus menyadar. Kalau dia bisa memberkati kita. Sampai seperti itu ingat. Karena Yesus ingin. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Hatinya kepada bangsa-bangsa lain itu luar biasa. Itulah kasih Tuhan. Jemaat ini sedang berusaha membangun sebuah tempat untuk menampung anak-anak yang enggak punya orang tua. Dan panti jompo. Bagus. Ada sekolah untuk anak-anak yang tertolak, anak yang terbuang. Kerjakan itu. Karena Tuhan ingin itu terjadi. Kerjakan. Kita lihat ayat yang berikut. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Saya suka memperhatikan ini. Berkat Abraham yang kita miliki tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa lain kalau ayat 9 2 Korintus 8 ini tidak kita lakukan. Saudara, Bapa kita sungguh luar biasa dalam hidup ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah, bukan akan lagi, telah, sudah. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara semua sudah mengenal kasih itu? Kasih yang luar biasa bukan?